Audi Mania, selamat datang di DMTV. Nah, seperti yang saya pernah janjikan, bahwa saya akan memulai review produk-produk dalam negeri, khususnya produk knalpot yang berasal dari Purbalingga. Di video sebelumnya, beberapa bulan lalu saya membuat tantangan jikalau ingin mempromosikan brandnya dan jikalau ingin direview produk hasil kerjanya, silakan kirim ke saya, kirim ke DM dan kita akan mereview. Dan kali ini untuk pertama kalinya saya mereview produk dari Purbalingga, ya. Walaupun bukan produk Purbalingga yang pertama kali saya pakai, ya, tetapi ini yang pertama kali saya review. Ya, saya sudah berapa kali memesan mid pipe untuk Yamaha R6, untuk knalpot Ninja ZX636R. Ya, dia punya mid pipe. Karena SC Project tidak melepas modelnya, tidak melepas mid pipe-nya, jadi saya pesan dari teman saya yang berada di Purbalingga. Tetapi kali ini mengenai knalpot, bukan mengenai mid pipe. Namanya Red Mufflers, ya. Red Mufflers ini kalau kita lihat di websitenya, ya redmufflers.com, ya, www.redmufflers.com. Itu dimulai awalnya dari Mr. Knalpot. Dia mulai tahun 2010, ya. Ownernya merubah menjadi Red Mufflers karena dia penggemar Manchester United. Karena Manchester United base colornya warna merah, ya, dan dia pikir tadinya juga dia memakai namanya Red Power dan adalah red lainnya, ya, karena banyak kemiripan sama mungkin brand yang lainnya. Jadi dia keputusannya memakai nama Red Mufflers, ya. Kalau kita melihat dari websitenya Red Mufflers ini, ya, cerita dari mana orang tuanya, juraganya Red Mufflers ini, orang tuanya sudah dari tahun 80-an membuat knalpot mobil, sehingga ilmunya diturunkan kepada anaknya, lahirlah nama Red Mufflers. Mereka fokusnya dari knalpot untuk motor kecil, ya, dari 135 cc sampai knalpot Moge, ya, dari pasaran harga 700.000 sampai 1,7 juta ada juga, ya, untuk yang full system. Yang slip-onnya rata-rata setelah saya melihat websitenya hanya 700.000, di bawah 1 juta lah, ya. Kecuali untuk Kawasaki ER6, ya, ER6 karena dia full system mungkin produksinya lebih rumit, lebih ribet, jadi harganya lebih tinggi sedikit, hanya 2.200.000. Nah, kenapa saya mention harganya dulu sebelum mereview produk ini? Karena itu adalah hal yang sangat kritis yang membuat konsumen Indonesia memilih produk lokal, ya, walaupun sebenarnya mereka dalam hatinya ingin yang produk import. Makanya itulah banyak produk-produk palsu, banyak penjiplakan merek di luar sana, ya, khususnya dari, ya, kita sudah tahu dari kota mana yang paling banyak, ya. Tetapi Red Mufflers ini, ya, yang saya sangat sukai, jikalau kamu ke websitenya di bagian About Us, saya suka di bagian terakhirnya. Dia menulis, lebih baik memakai satu produk lokal original daripada mempunyai 1000 knalpot palsu. Makanya mereka, Red Mufflers ini, ingin berjuang dengan merek sendiri tanpa menjiplak, tanpa mencuri nama. Dan di depan saya inilah contohnya, ya. Saya akan mengulas sedikit mengenai produk ini. Kalau saya sendiri melihat dari lasannya, ya, untuk pasaran 700.000 dan sampai 1,7 juta atau 2,6 untuk ER6, ya, menurut saya pribadi ini sudah sangat baik, sudah cukup. Kualitas latchnya, kualitas bahan yang dipakai stainless steel, ya. Apalagi di depan saya ini ada model conical. Nah, conical ini sangat populer dan tidak gampang dibikin. Kenapa dia tidak gampang? Karena di bagian depan knalpotnya ukurannya sekian, di belakang dia membesar. Ya, itulah namanya conical. Banyak merek-merek internasional juga sudah mengeluarkan model yang sama. Ada model conical yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Ya, inilah ukuran dari Red Mufflers itu sendiri. Nah, di depan saya ini khusus untuk 250 cc dan yang dikirim ke saya paketnya lumayan berbeda mungkin di dia punya mid pipe, ya. Mid pipe-nya di sini ada R25 sambungannya, ada juga untuk RR mono. Jadi potongan knalpotnya model conical ini dia potongan universal. Ya, kenapa saya bilang potongan universal? Karena dia punya mid pipe atau connecting pipe-nya atau header-nya tidak dilas langsung di knalpotnya. Jadi potongannya universal. Nah, universal bukan dengan maksud ini bisa ke 1000 cc, ini bisa ke 600 cc, enggak.
atau ke 250 cc beda. Potongan universal adalah yaitu tadi headernya atau mid pipe tidak dilas langsung, jadi bisa diganti-ganti dia punya mid pipe. Nah, karena ini untuk 250 cc, bisa untuk Ninja 250 tentunya, dan juga bisa untuk Yamaha R25. Hanya tinggal di perbedaan header, ya, ditukukan header pasti beda. Ukuran headernya mungkin saja sama, dan tukukan dia punya di mid pipe, ya. Sedikit kritik mengenai bahan yang dipakai. Kalau menurut saya ini sudah mencukupi. Kayak saya bilang tadi, harga ya dari 700.000 sampai 1,7. Dia punya pekerjaan lumayan oke, rapi. It may not be the best, ya, tetapi untuk harga kisaran 700 sampai 1,7 itu sudah sangat mencukupi. Ya, kalau saya lihat mungkin ini pekerjaannya masih manual, ya, belum menggunakan mesin yang canggih. Yang tentunya nggak apa-apa, ya, seperti saya bilang tadi, harganya karena dia punya potongan di bagian dia punya outer sleeve, ya, apalah bahasa Indonesianya itu, ya, bagian luarnya knalpotnya ini, bagian luar tabungnya, ya, dia punya potongan sedikit tidak lurus, ya, kurang rapi, tetapi dia punya penempatannya, ya, pas dia ditekuk dan digulung dia rapi. Gulungannya sih rapi, gulungannya saya jamin rapi. Dia punya lasannya sangat halus, udah bersih, udah dipoles bersih, jadi tidak kelihatan dia punya lasan. Dia punya rivet, pekerjaannya rapi, tetapi mungkin potongannya bisa lebih rapi lagi, ya. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang begitu penting yang akan merusak performa, ya. Dan ini juga hal yang mungkin karena kita bisa lihat, karena saya sendiri bisa lihat, saya lihat jarak dekat. Tetapi kalau sudah terpasang di motor, itu mungkin tidak terlalu penting, ya. Bagian dalamnya saya lihat dia punya lasan. Dia punya lasan sudah sangat rapi, tidak kasar, ya. Ada beberapa knalpot yang sudah saya lihat, khususnya knalpot yang memakai merek luar, ya, tetapi buatan lokal, ya. Ya, saya akuin aja lah, yang waktu itu Jiplak, ada saya contohnya merek Akrapovic yang buatan lokal, ya, Akrapovic lokal. Jadi dia punya bagian saringan besi di dalam, dan dia punya dia punya tabungnya, ya, lasannya sangat kasar, ya. Kalau kita mungkin masukin jari bisa kepotong kali dari sudut-sudutnya. Di sini sudah kelihatan sangat rapi, ya, dan saya juga sangat surprise karena saya pikir nanti waktu sebelum saya terima barang ini, paling bagian dalamnya dia punya grill, ya, dia punya saringan besi, itu mungkin sama aja kasar, potongannya sembarangan, asal dimasukin ditekuk udah rapi. Padahal tidak. Saya melihat ini sangat mulus, ya. Nanti kameranya bisa men-shooting bagian sini, sangat mulus, ya. Mungkin saja ke depannya untuk lebih meningkatkan kualitas di bagian dalamnya juga bisa dipoles lebih bersih lagi. Tetapi yaitu tadi kembali ke price range, ya, 700 sampai 1,7 dimaklumi, ya. Dia punya bagian sudut sini, bagian sudut di masih kelihatan sedikit kulit jeruknya, ya, tidak begitu sempurna. Dia di bekas kutukannya masih kelihatan, ya, tapi tidak terlalu kentara. Dia hanya kentara kalau kita memang dikeker dan kita benar-benar perhatiin teliti, nah itu baru kelihatan. Tetapi tidak mengurangi performa yang akan kita cari dari knalpot ini. Ya, di bagian dalamnya agak unik juga, baru saya lihat modelnya ini di knalpot ini, knalpot internasional saya belum pernah melihat, yaitu di bagian tubingnya itu ada benjolan-benjolan dikit, ya, sekitar 4 benjolan, mungkin itu untuk efek memberikan suara tertentu. Jadi dia tidak full mulus, dia punya pipa di dalam. Nanti kameranya juga bisa melihat di bagian dalam. Tetapi menurut saya itu juga tidak terlalu sesuatu yang terlalu kita khawatirkan, ya, di desain sebuah knalpot. Tetapi dari semua desain knalpot memang saya paling suka yang model conical. Conical ini sangat unik. Mau brand apapun, model conical memang ini sangat-sangat bagus, ya. Kalau ke headernya di bagian las-lasannya sudah mencukupi. Saya melihat, apalagi kalau untuk Ninja 250 ini udah cukup kuat, ya, lasannya cukup kuat. Saya sudah coba tukuk-tukuk, agak di-stretch sedikit saya bagian ini waktu sebelum terpasang, dia kayaknya kelihatannya kuat. Mudah-mudahan juga, saya belum baca di forum-forum, saya coba cari Google Red Mufflers, di forum-forum belum ada komplain atau yang komplain karena retak atau lasannya pecah, lasannya retak, saya belum lihat. Jadi sepertinya ini kualitas dari Red Mufflers ini sudah sangat bagus. Dia punya flange, mungkin kalau saya bisa sarankan, ya, lebih bagus lagi potongannya, ya.
dia agak kasar di bagian potongan flange-nya, tapi itu bukan hal yang kita khawatirkan yang bisa mengganggu performa. Dan flange juga itu kan hanya untuk mengikat dia punya header ke blok mesin, ya. Ya, itu saja mengenai red mufflers. Saya sangat apresiasi dari Red Mufflers sudah mengirimkan contoh, mengirimkan sampel ini yang bisa saya dapat review. Nah, jadi yang ingin mendengar suaranya ini bisa saja search di YouTube, yaitu knalpot Red Mufflers atau Red Mufflers, suara Red Mufflers ada di YouTube kok. Saya sudah melihatnya sendiri dan suaranya cukup sporty, cukup memuaskan lah ya bagi saya. Yaitu tadi what do you expect from 700 to 1.7 million rupiah. Jadi yang ingin memiliki knalpot berkualitas ya dengan harga yang tidak terlalu tinggi, saya bisa memberikan saran Red Mufflers is the brand. Jadi tinggal cari di YouTube. Saran saya bagi juragan Red Mufflers, tetap semangat mempromosikan brandnya, gunakan YouTube sebagai sarana mempromosikan mempromosikan, karena zamannya sudah berubah. Bukan hanya posting foto saja, tetapi video sangat-sangat penting di ajang mempromosikan produk ya. Jikalau ada teman-teman lain dari Purbalingga yang ingin produknya kita review di sini, silakan mengirim, alamat lengkap ada di bawah sini. Dan juga jikalau teman-teman ingin membeli knalpot Red Mufflers, informasinya lengkap di website langsung www.redmufflers.com. Saya Broron, sampai ketemu di tikungan berikutnya.